Adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita belajar tentang ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Oke, kita masuk pengertian yang paling pertama tentang pengertian ketenagakerjaan. Perlu kita ketahui bahwa dalam pasal 1 dalam undang-undang yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tenaga kerja lapangan, tenaga kerja pabrik, dan tenaga kerja kantoran. Pengangguran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pengangguran terbuka dan yang kedua pengangguran terselubung. Mari kita lihat pengertian tentang pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua, kita melihat tentang pengertian pengangguran terselubung adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Contohnya, seseorang dengan gelar sarjana hukum bekerja sebagai guru. Padahal seharusnya seorang dengan gelar hukum bekerja menjadi hakim, pengacara, atau jaksa. Kita masuk pada topik yang ketiga tentang pengertian pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi dikemukakan oleh Todaro tahun 2000 bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat. Kita masuk yang kelima tentang masalah pembangunan. Masalah pembangunan ada 4, yakni kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan inflasi. Baik, kita melihat satu persatu tentang masalah pembangunan di atas. Yang pertama tentang kemiskinan. Contohnya, keluarga kurang mampu dan terjadi karena pembangunan di suatu daerah yang tidak merata di tengah masyarakat. Yang kedua, ketimpangan. Ketimpangan itu mencakup akses terhadap pendidikan yang kurang merata, kesenjangan dalam akses kesehatan dan pelayanan medis, serta ketimpangan lapangan kerja dan upah yang tidak adil. Yang ketiga, pengangguran. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat saat pertumbuhan ekonomi negara tersebut rendah. Tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Yang keempat, kita lihat ada inflasi. Contohnya, kondisi inflasi di Indonesia adalah kenaikan harga BBM yang mengakibatkan biaya produksi naik dan berdampak pada kenaikan barang dan jasa yang dihasilkan. Kita masuk topik yang keenam tentang hambatan-hambatan dalam pembangunan. Perkembangan penduduk yang tinggi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Contohnya, perencanaan yang kurang sesuai dengan tupoksi, keterbatasan sumber daya, dan tingginya ketergantungan pada pemerintah. Yang ketujuh, kita lihat upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Yang kedua, mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha mandiri atau industri rumah tangga. Oke, mungkin itu saja materi. Pak hanya menyimpulkan sedikit tentang peran pendidikan dan pelatihan sangat penting dalam mendukung kemampuan tenaga kerja dan meningkatkan keterampilan agar lebih sesuai dengan tenaga kebutuhan pasar dan tenaga kerja.